Selamat pagi, puji Tuhan hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali, kita dapat bertemu di dalam doa, di dalam pujian kita. Mari kita bersuka cita, kita bersorak bagi Dia. Apapun situasinya, yang penting ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita cari Dia, kita akan temukan di dalam doa. Haleluya, kalaku cari damai. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, haleluya. Kalaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Percayalah, pertolongan hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Mari kita berseru bagi Dia. Ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu, kami sanjung Engkau, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus apabila Engkau masih mengizinkan kami untuk kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau juga hadir bagi umat-Mu yang saat ini sedang ibadah online. Tuhan, campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kekuatan-Mu melingkupi dimanapun umat-Mu berada. Kami mau bersuka cita bagi Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau. Biarlah urapan-Mu terjadi dimanapun umat-Mu mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika situasinya tidak kompromi dan tidak ada pertolongan, hanya ada satu, Yesus, sahabat yang tetap setia. Haleluya, karena kebesarannya dan keajaibannya. Puji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus
selalu memandang Tuhan. Haleluya. Ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Haleluya. Siang malam Ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Katakan dalam hidupku, haleluya. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, amin. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. sekelilingku ada Amin. Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Sekelilingku ada Tuhan. haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, modal kita cuma percaya secara total. Mari kita bergantung penuh. Gandol Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayo tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti.
Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan itu sempurna, itu benar, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Syukur bagi Engkau di tempat maha tinggi. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, firman-Mu jawaban buat kami. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pada saat ini saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelumnya saya
memberikan judul dari firman Tuhan ini adalah hutang yang tak diperhitungkan. Saudara, pada tahun 1985, saudara, pada waktu itu, saudara-saudara membeli tanah yang sekarang saya pakai di yang saya tempati. Tetapi saya tidak ada uang cukup, kemudian saudara, saya meminjamnya, ada orang yang meminjamkan dan menolong saya bersama dengan suami saya. Lalu kami berusaha untuk membayarnya itu setiap bulan. Ya. Setelah berjalan dengan waktu, saudara, kami sudah membayar setengah. Tapi kemudian orang yang meminjamkan uang tersebut mengatakan, sudah Pak, berhenti saja sampai di sini, yang sisa saya tidak usah diteruskan. Berarti sisa uang yang harus kami bayar itu lepas dari apa yang sudah diperhitungkan. Lalu kami membangun rumah, saudara, dan kemudian saudara-saudara, satu saat saya membutuhkan ketika kami sudah menyelesaikan bagian bawah dan kami harus menutup rumah itu dengan kayu. Dan kayu itu sangat mahal, saudara. Kami juga tidak ada uang dan kemudian suami saya pergi ke Jakarta sebab ada seorang yang menjanjikan bahwa dia akan menolong kami. Singkat cerita, saudara, orang itu memberi kepada kami pinjaman. Setelah tiba waktunya untuk kami membayar, saudara, orang itu juga mengatakan, sudah Pak, ya tidak perlu lagi melunasi. Dan akhirnya kami tahu bahwa orang itu tidak memperhitungkan seluruh hutang-hutang kami karena dia sendiri sudah membebaskannya. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini saya akan mengambil ayat yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 30 ya. Saudara-saudara, saya bercerita saja untuk mempersingkat waktu. Ceritanya itu adalah, saudara-saudara, satu saat Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini tentang seorang raja yang, saudara-saudara, mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, kemudian datanglah seseorang yang, saudara, diperhadapkan kepada raja ini dan mulailah dia, saudara, menghitung semua yang ia harus selesaikan. Ternyata saudara, orang itu mempunyai hutang kurang lebih 10.000 talenta. Nah, orang ini tidak bisa membayar karena begitu banyak hutang yang harus diselesaikan itu. Lalu dia katakan, raja itu berkata, kalau begitu kamu harus menjual dirimu, anakmu, keluargamu, dan seluruh harta bendamu. Saudara, kalau dia terjual pada waktu itu, dia bisa dikatakan dijadikan budak, saudara. Karena dia harus bekerja dan dia harus habislah semua harapan-harapannya. Kemudian ketika dia mendengar, dia jatuh tersungkur dan dia mohon maaf dan belas kasihan. Akhirnya raja itu memberikan dia rasa dan begitu belas kasihan. Lalu dia berkata kepada orang itu, sekarang aku berkata kepadamu, pulanglah sebab semua hutangmu sudah
aku selesaikan. Sudah tidak kuperhitungkan lagi. Saudara, begitu dia keluar dari tempat di mana dia harus menyelesaikan hutang-hutangnya, lalu dia bertemu dengan temannya. Waktu dia bertemu dengan temannya, dia berkata, kamu kan yang hutang kepadaku. Bayar, mana itu hutangmu 100 dinar, kamu harus bayar kepadaku. Waduh, orang ini minta-minta maaf dan mohon supaya ada kesabaran untuk menunggu supaya nanti di kemudian hari baru dia bisa membayarnya. Saudara tahu, orang itu dia langsung mencekik dan dia memasukkan orang itu ke dalam penjara. Wah, saudara, luar biasa. Bagaimana saudara, kalau saya melihat seperti ini, maka saya tahu bahwa orang ini adalah orang yang jahat, saudara, yang tidak pernah berpikir bahwa dia sendiri sudah ditolong, saudara. Saudara-saudara, mari kita akan perhatikan maksud dari ayat-ayat tersebut ya. Di akhir dari cerita ini, saudara, orang itu malah kemudian dipanggil oleh raja karena dia, saudara, tidak ada sedikit pun pengampunan, tidak ada sedikit pun rasa kelonggaran yang dia bisa berikan kepada orang ini. Waduh, saya berpikir begitu jahat ya orang ini. Nah sekarang saudara, kalau kita melihat saudara tentang ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, kata memperhitungkan atau perhitungan artinya ada saat-saat, saudara, di mana kalau kita bekerja di dalam satu pekerjaan, maka kita harus menotal, ya, ditotal setiap, apakah itu setiap bulan atau 1 tahun sekali. Biasanya pembisnis itu modelnya seperti itu, saudara. Nah, kalau kita perhatikan hamba ini mempunyai, saudara, 10.000 talenta yang harus dilunasi. Tetapi ia tidak dapat membayarnya, saudara. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-15, di situ ada seorang juga yang mempercayakan talenta kepada 3 pribadi, saudara. Yang satu dikasih 5 talenta, yang 2 dikasih 1 talenta, dan yang satu itu dikasih 1 talenta. Dan saudara-saudara, kita melihat yang 5 itu kemudian menjadi 10. Dan yang 4 itu menjadi, yang 2 itu menjadi 4. Yang menerima 1 itu dia pendam. Jadi bukan dikembangkan tetapi dia pendam. Saudara, di dalam ayat yang ke-23 dari Matius pasal 18 ini tidak diceritakan asalnya berapa sampai hamba itu mempunyai hutang yang sebesar itu. Berapa yang diberikan untuk dikembangkan, saudara? Atau memang jatuh tempo peminjaman harus dibayar. Nah, saudara, memang ini hampir sama juga pada waktu saya sedang membangun rumah. Saudara, atap rumah itu setelah jatuh tempo harus dibayar, maka kami harus melunasinya. Tapi puji Tuhan, dalam cerita yang sudah saya ceritakan, saudara, saudara yang meminjamkan uang untuk atap rumah, dia katakan tidak usah Bapak melunaskan karena semua sudah saya selesaikan. Oh saudara, betapa senangnya kami mendengar bahwa mereka sudah melupakan semua apa yang sudah diperhitungkan
bahwa kami harus membayar sekian puluh juta untuk membuat atap rumah. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa di sini semua saudara-saudara yang ada, yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua di sini juga mempunyai talenta. Talenta itu adalah kesanggupan yang dapat kita lakukan. Saudara semua yang ada di sini, bila saudara bila saudara menjadi seorang guru, itu adalah kesanggupan saudara untuk mengajar. Bila saudara senang memberi, berarti itu saudara mempunyai kesanggupan untuk melakukan setiap kali untuk memberi apa yang saudara bisa berikan. Banyak sekali saudara di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 8, kalau saudara membaca di situ, kalau sudah datang waktunya untuk perhitungan berapa tanggung jawab saudara kepada Tuhan, itu pasti harus kita lewati. Saudara tahu, yang satu diberi satu itu dia sangat bodoh. Sebenarnya dia bisa lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia hanya mempunyai satu kesanggupan untuk dia lakukan. Tetapi orang itu saudara, dia pendam lalu dia berpikir negatif kepada Tuhannya. Tuhan itu menabur di tempat Tuhan tidak menabur. Jadi dia menuduh jelek kepada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, yang diberi 2 itu menjadi 4, yang diberi 5 dia menjadi 10. Berarti saudara, kesetiaan, taat kepada apa yang sudah Tuhan percayakan, itu akan menjadi berkembang. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi tentang orang yang punya hutang, saudara-saudara, orang yang punya hutang 500 dinar, begitu jahatnya saudara. Dia malah saudara-saudara berusaha untuk orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Dia malah mau mencekik. Saudara, padahal dia sudah ditolong oleh raja itu untuk bebas. Untuk hutangnya itu tidak diperhitungkan. Saudara, kalau kita lihat, hamba ini kemudian saudara, sudah sebenarnya habis segala-galanya. Harus diserahkan kepada algojo. Artinya diserahkan kepada kuasa kegelapan dan tidak ada pengampunan. Saudara, tertutuplah pintu kemurahan bagi hamba yang jahat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, kita membaca di situ, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia dibebaskan. Saudara, kita lihat di sini bahwa hamba yang jahat ini sudah dibebaskan sedemikian rupa. Tapi dalam Roma, saudara-saudara, pasal 7 ayat 14b, di situ dikatakan, Rasul Paulus berkata, tetapi aku bersifat daging, terjual ke bawah kuasa dosa. Saudara, kalau kita melihat di sini, sebenarnya saudara dan saya itu mempunyai sifat daging yang terjual kepada dosa. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang
yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang menyediakan mereka tentang tuntutan umum dalam kemenangan atas mereka. Kalau saya berikan ayat ini saudara, kita lihat dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya dalam Roma 7 ayat 14, kita ini sebenarnya hidup dalam ikatan kuasa daging. Yang sebenarnya kita ini sudah terjual. Saudara, sama seperti hamba yang jahat itu. Sebenarnya dia harus terjual. Saudara, tetapi hamba itu tidak menyadari, ya. Kita ini juga sebenarnya sudah terjual di dalam dosa. Tetapi kalau kita membaca di dalam surat Kolose, saudara, kita sebenarnya sudah mengucap syukur karena saudara, surat hutang itu sudah dihapuskan oleh ketentuan hukum. Ya, sebenarnya kita itu didakwa, diancam kita, dan saudara, sebenarnya itulah yang harus kita sadari. Tuduhan-tuduhan yang datang kepada saudara dan saya terancam. Saudara, harusnya kita itu dimasukkan ke dalam penjara seperti hamba yang jahat itu memasukkan temannya. Seharusnya sebenarnya dia yang harus masuk ke dalam penjara. Tetapi oleh karena belas kasihan raja itu, maka dia dibebaskan. Nah sekarang saudara, justru hamba yang jahat ini tidak malah saudara membebaskan temannya. Bukan saudara, malah dia memasukkan temannya, mencekik temannya dan memasukkannya ke dalam penjara. Puji syukur kepada Tuhan saudara. Tuhan telah mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangan atas mereka. Saudara, sebenarnya kita harus bersyukur karena salib, karena darahnya. Saudara, kita sebenarnya sudah saudara didakwa, terancam. Tetapi karena salib, saudara, yang dipikul oleh Yesus, saudara, dosa-dosa kita itu dipakukannya pada kayu salib. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan pada waktu ia ada di dalam dunia ini. Dalam Sakaria 3 ayat 1, kemudian kalau saudara baca, kemudian ia memperlihatkan kepada imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Inilah pekerjaan daripada kuasa iblis. Saudara, sebenarnya kita itu terus menerus dituduh kesalahan kita. Kesalahan kita demi kesalahan kita. Saudara, waktu Yosua, saudara, Imam Yosua itu saudara memakai pakaian yang kelihatannya kotor karena tergambarlah dosa. Lalu dia disuruh mengganti pakaian yang kotor itu menjadi pakaian yang bersih. Saudara, karena apa? Dosa selalu saudara menggambarkan kita menggunakan pakaian yang kotor.
Lalu iblis terus mendakwa, menuduh. Ya, saudara, apakah pernah saudara rasa dituduh? Sebenarnya saudara tidak melakukan apa-apa, tapi iblis membuat supaya iman saudara menjadi goyah. Dalam Wahyu pasal 12 di situ dikatakan, para pendakwa atau iblis itu sudah dilemparkan, saudara, dari hadapan Allah. Ya saudara, sekarang bagaimana saudara kalau kita lihat sebenarnya kalau kita berjalan di dalam kebenaran, kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran. Walaupun sering saudara mendengar dari sana sini, saudara, ada suara-suara yang mendakwa saudara, menuduh saudara. Saya percaya bahwa semua itu sebenarnya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Marilah kita lihat saudara, ketika hamba itu keluar bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar. Jadi saudara, setelah hamba ini yang punya hutang 10 dinar, 10.000 dinar. Saudara-saudara, sebenarnya dia harus yang masuk ke dalam penjara. Dia harus menyelesaikan hutangnya. Dia harus terjual. Dia harus menjadi budak. Tetapi saudara, kalau kita melihat justru di sini saudara, hutang hamba yang satu saudara, hanya 100 dinar. Saya hitung-hitung saudara. Dalam ayat 32, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Mari kita lihat dahulu, saudara-saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau hamba ini yang berhutang 10.000 talenta dikalikan dengan saudara 6.000 dinar, maka itu akan menjadi 60 juta dinar. Sebenarnya hamba ini punya hutang 60 juta dinar. Sedangkan yang hutang 100 dinar itu oleh hamba yang jahat ini saudara, mau dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dia mau dicekik. Jahat sekali saudara. Oleh sebab itu saudara, marilah kita menyadari, jangan kita melihat kesalahan dan memperhitungkan uang yang tak dapat, jangan kita memperhitungkan uang dari hamba ini saudara, yang kita tidak dapat membalasnya. Ya, saudara, kita tidak bisa membayar. Ya, bagaimana sebenarnya kita itu sama. Kedua hamba ini sebenarnya tidak ada pertolongan. Tetapi saudara, kalau saja dia memberi pengampunan kepada hamba yang punya 100 dinar, wah, luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat saudara, kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lewati. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Bila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri lagi, janganlah dia mencuri lagi. Biarlah dia bekerja supaya dapat menolong orang yang kekurangan. Jangan ada perkataan kotor. Marilah kita saling membangun di dalam kasih. Ayat 30 dalam Efesus ini dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat 31, kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu harus dibuang dari seluruh kejahatan kita. Marilah kita beramah tamah dalam kasih mesra dan saling mengampuni. Allah telah memberi pengampunan akan semua ini. Saudara, ini yang harus kita selalu usahakan
memberikan pengampunan. Pertama, jangan memberi tempat kepada iblis. Bila ada seorang yang mantan pencuri, jangan saudara terus menekan orang itu. Kita harus mendorong dia supaya dia bisa bekerja dengan baik. Kita harus membuat, jangan sampai orang itu menjadi pahit kepada saudara. Kalau kita sudah dibebaskan, jangan kita menekan orang itu sehingga orang itu menjadi tertekan dan kemudian menjadi pahit. Jangan kita membuat orang itu tertekan lalu dia hidup terus dalam kemarahan. Jangan ada pertikaian. Saudara, janganlah kita menjadi orang yang menfitnah. Itu akan membuat kita, saudara-saudara, menekan mereka. Berarti saudara tidak pernah ada pemulihan, pengampunan di dalam hidup saudara. Sedangkan saudara, Tuhan mau saudara-saudara supaya yang pertama, saudara-saudara, kita harus memberikan pengampunan. Ya, kalau saya tadi dikatakan kita sudah bebas dari surat hutang atas dosa. Kita dibebaskan dari dakwaan iblis yang seringkali mengancam kita. Dan semua itu sudah ditiadakan karena semua itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Imam Yosua harus mengganti pakaian yang kotor. Dengan apa saudara? Dengan membuang saudara dosa-dosa dan menggantinya dengan kesucian. Puji Tuhan. Saudara, Matius 18 ayat 21 dan 22 sebagai ayat yang terakhir dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah saudara, pengampunan itu harus kita lakukan 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali saudara. Jadi kalau kita sudah memberi pengampunan terus menerus sampai semua manusia menjadi sempurna. Saudara, tadi kita sudah membaca kalau ada yang memfitnah, jangan kita menfitnah. Tetapi kalau saudara difitnah, biarlah pengampunan itu datang kepada saudara. Kalau ada yang memarahi saudara, biarlah saudara-saudara memberikan pengampunan kepada orang yang memarahi saudara. Saudara, jangan sampai saudara kehilangan kasih yang Tuhan mau mengalirkan di dalam hidup saudara dan saya. Berapa besar pun kesalahan yang saudara lakukan, dialah yang akan memberi pengampunan. Puji Tuhan. Sekiranya saudara, firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan sudah memberi pengampunan. Ya, walaupun besar dosa kita, ya. Ditulis 10.000 talenta dengan hanya berapa saudara? 100 dinar, seperberapanya. Pengampunan itu harus datang kepada siapapun. Apakah dia orang kaya, orang miskin. Mari kita terus memberikan pengampunan sebab Yesus juga telah memberi pengampunan sejauh timur dari barat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita bersama-sama menikmati, mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara bahwa
Sungguh kasih Tuhan itu luar biasa bagi saudara dan saya. Marilah kita bersama-sama saudara mengangkat pujian kepada Tuhan bahwa sesungguhnya saudara-saudara Tuhan Yesus itu baik. Sejauh timur dari barat Dia membuang seluruh dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Haleluya. Ucap syukur pada Tuhan karena Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saudara untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Katakan lagi saudara, bahwa Tuhan itu membuang dosa kita sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi dalam tubir laut, Kau melempar ke dalam tubir laut, Kau memelarkan dosaku. Haleluya. Berterima kasihlah kepada Kau Tuhan. perhitungkan kesalahanku. Katakan ini dari dalam hati besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Katakan kepada Tuhan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sekali lagi katakan
betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau tidak pernah pandangin hati yang hancur. yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau melihat hati kami yang saat ini benar-benar membutuhkan pemulihan yang dari Engkau. Membutuhkan Tuhan pengampunan yang dari Engkau. Ajar kami juga Tuhan, mengampuni mereka-mereka yang sudah bersalah kepada kami. Tuhan tolonglah perjalanan hidup ini supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Segala puji dan syukur kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku.
jemaat, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.